Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mampu mengikuti pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran marketing kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Menginjak pertemuan ke-6 untuk materi pokok sekarang itu kita akan membahas tentang pokok pengembangan produk baru. Nah, pengembangan produk baru, berbicara mengenai pengembangan produk baru, tentunya harus melalui tahapan-tahapan. Nah, pertama itu dalam pengembangan produk baru ada pemunculan ide. Keduanya ada penyaringan ide, ketiganya ada pengembangan dan pengajuan konsep, keempat ada pengembangan strategi pemasaran, kelima adanya analisis pasar, keenam adanya pengembangan produk, ketujuh ada uji pasar, kedelapan ada komersialisasi. Nah, dalam pengembangan produk baru itu kita tidak serta-merta menciptakan suatu produk baru, harus mempunyai tahapan-tahapan berikut ya. Ada 8 tahapan ya yang sudah tadi Ibu sebutkan. Nah, dari pembahasan kita kali ini, pertemuan ke-6, kita hanya akan membahas tentang pemunculan ide. Nah, pemunculan ide. Nah, pada prinsipnya pemunculan ide itu di suatu perusahaan itu ya, itu ada 2 kategori. Pertama itu ada gagasan internal, keduanya ada gagasan eksternal. Nah, gagasan internal yaitu gagasan yang diperoleh dari bagian dalam perusahaan. Nah, ini biasanya ide yang muncul dalam pengembangan produk baru itu dari seorang karyawan ya, atau para karyawan atau para manajernya, atau dari penelitian dan pengembangan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, itu gagasan internal ya. Nah, sedangkan gagasan eksternal yaitu gagasan yang diperoleh dari bagian luar perusahaan. Jadi di luar perusahaan tersebut. Nah, ini biasanya masukannya itu datang dari pelanggan, datang dari distributor, agen periklanan, hingga para pesaing. Nah, kenapa sih para pesaing itu bisa memunculkan ide? Nah, ya. Jadi kita bisa melihat pesaing. Oh, pesaingnya seperti itu nih. Jadi itu akan datang memunculkan ide terhadap kita ya. Nah, ya. Itu kategori pemunculan ide, bisa dari dalam perusahaan itu, bisa dari luar perusahaan. Nah, pemunculan ide ada beberapa teknik ya yang dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan ide atau gagasannya. Nah, pertama ada perincian produk. Nah, perincian produk ini nah, misalkan kita dulu ya, perkembangan telepon genggam. Dulu itu sebuah telepon itu hanya bisa menelpon. Ya, menelpon. Terus perkembangan berikutnya bisa mengirimkan SMS. Ya, SMS. Perkembangan berikutnya bisa mengirimkan MMS. Ya, selain dari panggilan telepon ya. Terus perkembangan berikutnya lagi ada aplikasi yang namanya BBM. Perkembangan berikutnya lagi ada aplikasi WhatsApp seperti yang sekarang ini ya. Itu daftar perincian atribut namanya ya. Jadi kita harus membuat daftar ya. Daftar, oh produk ini tadinya seperti ini, terus seperti ini, terus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Nah, terus analisis keduanya itu analisis morfologis. Nah, ini
Jadi sebagai upaya mengidentifikasi dimensi struktur suatu permasalahan. Nah, kemudian membahas dan menguji hubungan antar struktur dalam permasalahan tersebut. Nah, contoh analisis metamorfologis dapat dilihat pada analisis penggunaan kendaraan sebagai sarana untuk memindahkan barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, misalnya ini analisis morfologis ini jadi dimensi struktur atau dimensi pokok pada analisis tersebut ya, jenis kendaraan dan sumber tenaga. Kendaraan yang digunakan dapat berupa kereta ataupun gerobak. Nah, sumber tenaga yang digunakan dapat berupa tekanan udara, motor listrik, mesin pendorong. Nah, perantara yang digunakan dapat berupa air, udara, rel maupun permukaan yang keras. Nah, terus ketiganya force relationship. Nah, pada teknik ini beberapa produk disusun berdasarkan daftarnya. Setiap produk dipertimbangkan hubungannya dengan produk lain. Misalnya nih, contohnya deterjen dan pewangi. Dulu deterjen dan pewangi itu dua produk yang berbeda. Ya, namun kini oleh produsen itu disatukan. Nih, misalkan seperti produknya Soklin ya. Soklin itu dulu itu dua jenis produk yang berbeda. Ada Soklin deterjen, ada Soklin pewangi. Nah, sekarang dari kedua produk itu disatukan. Deterjen mengandung pewangi. Nah, seperti itu ya. Itu force relationship. Nah, terus keempatnya identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah dilakukan dengan menganalisis kebutuhan konsumen. Nah, contohnya nih, suatu perusahaan yang baru saja meluncurkan produk baru menyebarkan angket terkait kepuasan konsumen mengenai produk baru tersebut. Nah, dalam angket tersebut nih, biasanya nih konsumen itu diminta untuk menuliskan pendapat mereka. Apakah mereka merasa puas, sangat puas, ataukah kecewa atau sangat kecewa terhadap produk baru tersebut. Nah, selain itu konsumen juga diminta untuk menuliskan harapan mereka terkait produk tersebut ya. Jadi hasil dari kegiatan tersebut kemudian didata dan diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan, tingkat frekuensi, dan biaya penanggulangannya. Nah, pada akhir kegiatan biasanya nih perusahaan akan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menciptakan produk yang tepat dan dapat memuaskan konsumen tersebut. Nah, ini kalau identifikasi masalah biasanya ya itu namanya kalau di PKK itu ada yang namanya portofolio produk baru. Nah, jadi perusahaan itu bikin produk lalu dibuat sampel nih, disebarin. Nah, setelah itu mereka membuat angket. Setelah membuat angket, jadi mereka identifikasi nih produk ini kurangnya apa, bagaimana reaksi dari konsumen. Nah, itu nanti apabila produknya itu terdapat kekurangan-kekurangan sebelum diluncurkan itu mereka akan memperbaiki sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Nah, seperti itu ya, itu identifikasi masalah. Nah, terus selanjutnya brainstorming. Nah, ini merupakan teknik untuk mendapatkan ide-ide kreatif sebanyak mungkin dari setiap orang atau kelompok. Nah, ada 4 nih ya, ada 4 dalam brainstorming ini ya, 4 pedoman nih. Pertama itu tanpa kritik. Nah, artinya apabila ada komentar-komentar atau sanggahan atas ide-ide yang dikemukakan oleh suatu kelompok, komentar atau sanggahan tersebut tidak boleh disampaikan sebelum semua ide tertampung ya.
Terus keduanya pemberian kebebasan. Nah, artinya semua peserta yang diberi kebebasan untuk menyampaikan gagasan apapun. Ya, semakin kreatif gagasan yang dikemukakan, maka akan semakin baik pula hasil yang akan dicapai. Terus ketiganya, mendorong kuantitas. Nah, artinya setiap kelompok diharuskan untuk memberikan ide atau gagasan sebanyak mungkin ya. Jadi semakin banyak ide yang tertampung, maka akan semakin besar pula kemungkinan peroleh dari ide yang lebih baik. Nah, terus keempatnya mendukung penggabungan dan perbaikan ide. Nah, artinya ide dari suatu kelompok sangat mungkin untuk digabungkan dengan ide dari kelompok lain demi memperoleh ide baru yang unik dan terbaik. Jadi dalam membuat produk pemunculan gagasan menggunakan teknik brainstorming ini, jadi tekniknya itu mengumpulkan ide sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin tanpa batas, dengan menggunakan kebebasan, terus tanpa adanya kritik, jadi bebas mengungkapkan ide apapun. Nah, ini tujuannya agar ide-ide yang sudah dikemukakan itu bisa kita pilih mana yang terbaik. Ide yang terbaik maka itulah yang dipilih. Nah, seperti itu brainstorming ya. Nah, jadi tahapannya dalam tahapan model brainstorming ini, pertama itu ada tahap pemberian informasi dan motivasi. Nah, di mana ini pemimpin menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya. Kemudian peserta akan diberikan motivasi untuk menyumbangkan ide, saran. Misalnya nih, kita mau produk apa nih? Konsumen itu sukanya yang praktis-praktis. Nah, ide kalian itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi pemberian informasi dan memotivasi audiens yang akan kita beri yang kita jadikan untuk menyumbangkan idenya kepada kita. Nah, terus tahap identifikasi atau analisis. Nah, peserta diminta menyampaikan atau menuliskan ide atau gagasan sebanyak-banyaknya. Nah, tadi kita misalkan contohnya konsumen yang praktis, maka produk seperti apa yang dibutuhkan. Jadi dari audiens atau para peserta itu wajib menyampaikan atau menuliskan idenya sebanyak mungkin. Nah, nanti ditampung nih. Nah, terus tahap klasifikasi. Nah, ini tahap sintesis. Jadi semua saran yang telah ditampung selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Jadi setelah ditampung, oh idenya ini sama nih, si A sama si C idenya sama, terus B sama D idenya sama. Nah, seperti itu ya, tahap klasifikasi. Nah, terus tahap verifikasi. Nah, jadi semua yang telah memberikan ide-idenya, nah, yang setelah diklasifikasikan secara bersama, bila terdapat dua kelompok yang menghasilkan ide yang mirip atau yang sama lainnya, pemimpin berhak untuk memilih ide yang mana yang paling cocok ya di antara keduanya. Itu tahap verifikasi. Nah, terus kelimanya, ini tahap terakhir setelah dilakukan verifikasi ya. Jadi pemilihan ide, tahap konklusi atau penyepakatan. Nah, pada tahap penyepakatan, pemimpin beserta seluruh peserta menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Jadi setelah kata si pemimpinnya tuh ini bagus nih. Nah, terus itu disepakatilah dengan para pesertanya, para karyawannya. Nah, seperti itu. Itu brainstorming. Nah, sekarang sinektika. Nah, bedanya dengan brainstorming ya. Sinektika adalah mengumpulkan sebanyak mungkin ide atau gagasan serta terkadang menghasilkan pemecahan masalah yang terlalu cepat bahkan sebelum dikembangkan dengan berbagai reflektif yang memadai. Sementara itu, metode sinektika lebih mengarah pada usaha keras untuk menghasilkan solusi tunggal yang lebih khusus ya. Sinektika juga ini dapat dimaknai sebagai aktivitas kelompok yang mencoba membangun,
mengombinasikan dan mengembangkan gagasan-gagasan untuk memberikan solusi kreatif terhadap permasalahan melalui penggunaan berbagai analogi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tahapannya dalam pemunculan ide dengan menggunakan metode sinektika ini. Ini ada 5 prinsip pokok. Pertama, penundaan. Nah, penundaan ini bermakna pihak yang menganalisis harus terlebih dulu melihat sudut pandang suatu masalah sebelum memutuskan pemecahan masalah yang hendak digunakan. Nah, terus keduanya, otonomi objek. Nah, pada prinsip ini permasalahan dipandang sebagai suatu yang harus dibiarkan apa adanya tanpa intervensi dari pihak manapun, ya, dari pihak lain. Terus gunakan tempat yang umum, ketiganya ya. Gunakan tempat yang umum ini pada prinsipnya, jadi yang menganalisis harus mengambil keuntungan dari keterbiasaan sebagai titik tolak. Nah, keempatnya keterlibatan atau keterlepasan. Nah, pada prinsip ini ambil posisi antara masuk ke suatu masalah dan berdiri di luarnya sehingga dapat melihat suatu permasalahan secara keseluruhan. Jadi kita itu memposisikan diri kita itu di luar dari masalah itu. Jadi kita bisa melihat secara objektif permasalahan yang ada. Nah, kelimanya gunakan metafora. Nah, pada prinsip ini biarkanlah hal-hal yang tidak relevan dan kebetulan memberikan analogi yang dapat menjadi sumber sudut pandang baru. Ya, jadi yang sekiranya ini gak mungkin, nah itu biarkan saja. Jadi semua ide itu kita tampung, ya. Bisa jadi ide tersebut yang sekiranya tidak memungkinkan itu ternyata menjadi alternatif yang bagus. Nah, baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini tentang pemunculan gagasan. Nanti minggu depan kita tahap kedua, penyaringan ide. Demikian Ibu akhiri materi kali ini. Jika ada hal yang kurang kalian pahami, silakan untuk bertanya di WhatsApp grup ya. Nanti Ibu akan jawab. Selamat siang, sampai jumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.